wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, bertemu lagi dengan Ibu di pertemuan ketiga. Pada pertemuan ini kita akan membahas lanjutan dari pertemuan kemarin. Waktu pertemuan kedua kemarin kita telah membahas yaitu menyajikan data dalam bentuk tabel. Nah, kali ini di pertemuan ketiga kita akan menyajikan data dalam bentuk grafik atau diagram. Nah, kemarin kan kalian sudah paham nih cara menyajikan data dalam bentuk tabel. Kali ini kita akan menyajikannya dalam bentuk grafik atau diagram. Nah, data untuk membentuk grafik dan diagram ini disajikan dari tabel yang kemarin. Jadi cara pengerjaannya saling melengkapi ya. Dari tabel dulu nanti disusun cara menyajikannya, habis itu dihitung frekuensinya. Setelah selesai baru dibentuk grafiknya. Nanti akan kita bahas selanjutnya ya, lebih detail. Oke, langsung saja. Apa sih materinya pertemuan ketiga ini dalam menyajikan data dalam bentuk grafik atau diagram? Kita lihat yuk RPS-nya. Coba dibuka RPS-nya. Nah, RPS pertemuan ketiga ya sekarang, yaitu menyajikan data dalam bentuk grafik atau diagram. Di antaranya nanti kita akan belajar histogram. Nah, jadi kita nanti gimana sih cara membuat histogram itu apa, dan poligon kayak gimana. Nah, nanti kita akan belajar ya. Selanjutnya belajar juga cara gambar OGIF. Nah, terakhir yaitu cara menggambar diagram lingkaran. Nah, oke, kita akan mulai ya. Langsung saja. Nah, ini dia. Kali ini Ibu akan bahasnya dari contoh soal pada pertemuan kedua kemarin ya. Kalau kalian lupa kayak gimana contoh soalnya, kalian bisa buka video Ibu sebelumnya yang pertemuan kedua. Oke. Nih, di sini Ibu udah gambar lagi nih, udah Ibu tulis lagi tabel-tabel yang sudah didapatkan di pertemuan kedua, hasil yang terakhirnya. Masih ingat nggak? Di pertemuan kedua soalnya cara menghitung diameter pada pipa-pipa ya. Coba dibaca lagi. Nah, diameter pipa-pipanya kita waktu itu sudah hitung. Banyak kelasnya, ada 6 ya. Ini 6. Kelas pertama, kelas kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Ini frekuensinya yang sudah didapatkan kemarin. Terus tepi kelas bawah. Masih ingat tepi kelas bawah? Yang pojok kirinya nih, batas bawahnya dikurang 0,5 ya kan. Terus titik tengahnya, kalau lupa cara ngitungnya dibuka lagi video yang kemarin. Terus frekuensi kumulatifnya ada 2 kan, ada kurang dari, ada lebih dari. Sama yang terakhir frekuensi relatif. Nah, ini Ibu ambil yang relatifnya persen aja ya. Kan kemarin ada yang apa aja, masih ingat? Ada yang persen, desimal, sama satu lagi yang pembagian ya, perbandingan. Nah, kenapa Ibu ambil yang tabel ini aja? Karena ini nanti yang kita butuhkan untuk membuat histogram, poligon, dan OGIF, dan satu lagi diagram lingkaran. Nah, untuk pertama kan kita bahas membuat histogram dulu ya. Kalau histogram nanti yang akan kita gunakan datanya yang pasti diameternya kan, kita akan bahas, kita akan gunakan. Nah, cara menggunakan diameternya nanti kita ambil dari tepi kelas bawah ini. Nah, ini untuk nanti membuat histogram.
Jadi nanti yang akan membuat histogram tepi kelas bawah yang kita ambil sama frekuensinya ya, pasti frekuensinya kita ambil juga buat histogram. Jadi 2 aja. Terus selanjutnya kalau untuk membuat poligon yang akan kita gunakan datanya yaitu titik tengahnya ini. Nah, ini buat poligon titik tengah poligonnya, sama satu lagi pasti frekuensi ya. Nah, pokoknya untuk membuat histogram, poligon, ogive pasti apa frekuensinya udah pasti. Titik tengah sama frekuensi. Habis itu yang terakhir kalau untuk membuat ogive, ogive ini nanti ada 2 ya. Yang pertama ogive yang positif, sama kedua ogive negatif. Nah, ogive positif itu nanti kita akan bahasnya pakai frekuensi yang kurang dari. Nah, ini kumulatif yang kurang dari ini FK ya. FK kumulatif kurang dari. Sama satu lagi kalau yang negatif yang frekuensi yang lebih dari. Nah, ini akan nanti kita bahas. Selanjutnya yang terakhir pada diagram lingkaran. Nah, ini yang kita butuhkan, frekuensi relatif diagram lingkaran ya. Ini nanti diagram lingkaran ini satu putaran kan 100% ya kan. Nah, berarti cocoknya pakai ibu ambil relatif yang persen ya, 100%. Atau kalau nanti misalnya kalian mau buat dalam bentuk desimal juga boleh ya, yang koma-koma nanti dibentuk sudut. Nah, tapi yang ini aja lah yang lebih simpel ya, yang persen aja. Oke. Sekarang kita mulai yuk bikin histogramnya. Dari sini kalian ambil penggaris ya supaya lurus nanti gambarnya. Setelah itu kita akan gambar ya. Yang pertama gambar dulu yang garis ke atasnya. Nah, untuk garisnya seberapa panjang disesuaikan dengan frekuensi ya. Lihat frekuensinya yang mana yang paling besar, angka 13. Berarti ibu bikinnya lebih dari 13 aja, biar nanti nggak dempet-dempet. Misalnya 15 di sini, 15 kelipatan 5 aja deh. Di sini 10, di sini 5, di sini 0. Oke. Selanjutnya ibu akan gambar bawahnya, garis bawahnya. Ini gambarnya sama aja kayak kalian nulis XY ya, X, Y. Nah, titik ordinat kan 0 di sini kan. Nah, di sini sampai 15 ya. Oke, di sini 0-nya titik pusatnya. Nah, kalau yang ke atas ini, garis ke atas ini melambangkan nanti garis punyanya si frekuensi ya. Nah, jadi nanti ibu tulis di sini frekuensinya atau F. Kalau garis yang mendatar ini berarti punyanya si tepi kelas bawah ya,
tepi kelas. Nah sekarang kalau sudah di garis-garis begini, kita masukin angkanya berapa aja. Ini dari 0 ya, titik pusat 0. Nah kita gambar yang mendatar dulu nih garisnya. Yang mendatar ini lihat dulu tepi kelas bawah, tepi kelas bawahnya dari angka ini 64 ya. Oh iya, ini untuk gambar ibu pengen gabungin ya histogram dan poligon nanti, jadi satu gambar aja, jadi satu grafik, biar nanti kalian bisa membedakan yang mana sih histogram, yang mana poligon gitu ya. Nah berarti untuk histogram dan poligon ibu biasanya langsung gambar secara keseluruhan. Ini dari 0. Nah tadi kan ibu bilang kalau histogram pakai tepi kelas bawah ya, sedangkan poligon pakai titik tengah. Nah antara titik kelas sama titik tengah kita gabungin jadi satu. Tapi untuk dari 0 ini kita harus isi angka berapa yang ada di 0 frekuensinya. Berarti yang kalau frekuensinya 0 kurang dari 65 kan. Nah kalau kurang dari 65, lihat tepi kelas bawahnya kan 64,5. berarti kurang dari 64,5 kira-kira berapa? Atau supaya lebih gampangnya dari titik tengah aja nih, 66 sama 69 jaraknya berapa? 69 kurang 66 jaraknya 3 ya. Nah berarti kurangin aja 66 kurangin 3 lagi jaraknya, kira-kira berapa? 66 dikurangin 3 berarti dapat 63 ya. Nah 63 sama selanjutnya kan ini kan 33 semua jaraknya. Nah tadi kan ibu udah ngambil kurang dari 3 sebelumnya, sekarang biar balance sesudahnya juga ditambah 3 berapa? Berarti 84 ya. Oke, nah kenapa sih ibu harus pakai angka yang sebelum sama sesudah? Ini biar grafiknya kelihatan bagus. Nanti grafiknya kita mulai dari angka 0 frekuensinya, jadi nggak ngambang langsung ke frekuensi 3, kan nggak enak dilihatnya ya kalau ngambang. Jadinya dari 0 aja. Nah yuk kita mulai dari sini, berarti 63 ya. Kalau sudah ditulis 63 yang tadi nih ya, ibu udah nulis duluan 63, terus digabungin sama tepi kelas bawah ya 64,5, lanjut sini lagi 66, terus 67,5, habis itu 69, tulis di sini 69, terus 70,5, terus 72. Nah ini jaraknya harus sama ya, ini ibu ada yang sama ada yang enggak, tapi kalian nanti dihitung ukur pakai penggaris aja biar sama. 72, terus ini 73,5 ya, lanjut habis itu berapa? 75, terus 76,5, terus 78, habis 78, 79,5, habis 79,5 berapa angkanya? Ini kan 8, 81, habis itu lanjut 8, 2,5. Nah yang terakhir ini yang sesudahnya ya, 84, yang angka sesudahnya ditambah 1 yang tadi ibu jelasin. Nah 84 yang sebelumnya 63 kan ibu tambahin, jadi sebelum sama sesudah 63 sama 84. Nah kalau sudah kan udah semua nih, yang garis bawahnya yang mendatar, sekarang yang nih yang ke atas yang frekuensinya.
Yang frekuensinya juga kita susun juga ya, dari angka berapa aja, sesuaikan namanya di sini. Ini kan 0, terus habis 0 berapa? 2 ya. Nah ini kan 5, berarti setengahnya kan 2,5, berarti 2 di sini ya. Kalian kira-kira kalau mau bagus pakai penggaris biar jaraknya sama. Ini ibu cuma ngira-ngira aja ya. Ini 2, habis itu 4 ya. 4 berarti kurang dari 5, di sini 4. Ada yang kelewat ya, dari 4 habis itu 3 dulu ya. 3 dah, 2, ini 2 udah, 3 udah, ditandain ibu biasanya biar enggak ditulis ulang. 4, 5 kan nggak usah ya, tadi patokan kita 6 di sini. Habis 6 berapa lagi? Udah nggak ada ya, 10. 6 udah, terus 12 terakhir deh, di sini 12 ya. Nah udah selesai, kita buat garis yang mendatar sama yang ke atas. Ini sekarang kita gambar histogram dulu. Nah kalian sebelum nyimak video ibu harus baca dulu pengertian histogram itu apa sama poligon ya, yang ibu sudah share modulnya. Nanti kalian baca, atau di buku juga ada apa sih histogram, apa sih poligon. Tapi lebih jelasnya kalau histogram itu simpelnya yang gambar kotak-kotak. Nih nanti kita gambar kotaknya ya. Kita lihat yang pertama dulu, histogram dari yang kelas pertama nih. Kita lihat yang kelas pertama. Kita dulu ya, ini miring lagi. Nah ini kelas yang pertama 65 sampai 67. Berarti kalau kelas 65 sampai 67 di sini ya. Kita lihat yang tepi kelasnya dulu. Nah nih, kalau ini mah nggak usah, kan tadi ibu bilang nih cuma buat P0 aja. Nah dari 64 berarti sampai 67,5 ya temennya dia. Nah sampai sini nanti kita gambar pakai garis juga, penggaris. Terus dia ada berapa frekuensinya? Frekuensinya 3 ya. Berarti kita gambar sampai angka 3 di sini. Nah, kita garisin dulu ya. Pakai garis bantu, bayang-bayang. Sama ini. Sambungin deh. Nah kayak gini. Nah yang kotak-kotak ya kan, 64 sama 67. Nah berarti ini kan biar nggak pusing tulis 65 sampai 67. Itu kelas yang pertama kan, kelas yang pertama 65 sampai 67. Nah dia ada angka 3. Nah selesai. Sekarang lanjut yang ke kelas kedua, yaitu 68 sampai 70. 68 sampai 70 berarti ini gabungin aja ya. Dia frekuensi ada 6, berarti sampai 6 kita tarik. Ini guys bantunya sampai sini. Berarti kelas yang kedua 67,5 sampai ini ya pasti ya. Nah, yang koma-koma deh pokoknya kalian garisnya. Nah, udah nih. Ini kelas kedua, berarti 68 sampai 70 ya. Kelas kedua udah selesai. Sekarang langsung yang kelas ketiga, 12. 12 mana frekuensinya? Panjang, di paling atas dia. Nah, ini dia. Pakai penggaris deh biar nggak itu. Garisin. Nanti kalian kalau mau biar rapih banget boleh digambar-gambar, diwarna-warnain. Ibu mah kan cuma pakai pulpen hitam aja, kalian warna-warni boleh biar bagus. Apalagi kalau cewek kan, sukanya yang rapi-rapi. Terus sudah selesai nih ya 12.
Nih lihat nih, ya kan, kelihatan kan tuh. Ini yang kelas ketiga berarti 71 sampai 73 ya. Ini kelas yang ketiga. Lanjut kelas yang keempatnya. Ini kan udah tadi. Sekarang yang ini frekuensinya 13, berarti lebih atas ya. Dia belum kutandain, ini 13 di atas ya. Tarik garis lagi. Sampai sini. Berarti dari 74 sampai 77 ya. Kelas keempat Sarah nulis. Nah, ini udah ya kelas keempat ya. Sekarang kelas kelima dari 77 sampai 79, frekuensinya ada 4 ya. 4 berarti paling bawah. Nah, ini berarti dari 70 berapa yuk? Salah di sini kan. Pantesan kenapa 77, soalnya 76,5. 76 ya. Diganti 76 dah. Berarti 77 ya, 77 sampai 79. Ini kelas kelima. Tadi ada 4 frekuensinya udah selesai. Terakhir kelas yang 80 sampai 82, angka kedua berarti paling bawah. Tarik garisnya, tulis sini. Nah, selesai deh jadi. Nah, jadi yang kotak-kotak ini namanya histogram. Histogram atau nama lainnya yang kalian biasa dengar diagram batang ya. Nih, diagram batang atau histogram. Nih, kalian bisa warna-warnain nih arsir-arsirnya biar bagus. Warna pink, merah, kuning, bebas lah, favorit kalian. Nah, udah. Jadi ibu tulis nih, pokoknya yang diarsir namanya histogram ya. Histogram. Selesai histogram kita. Sudah ngerti sampai sini? Ngertilah ya, gampang ini mah. Tinggal garis doang, terus digarisin ini atasnya, bikin kotak, disambungin sama frekuensi, udah diarsir kan. Kalau sudah selesai, lanjut kita ke poligon ya. Tadi poligon gimana yang ibu bilang, apa aja dia pakai titik tengah kan, frekuensi kan sudah kita tuliskan di sini. Nah, titik tengah. Kalau poligon lebih gampang lagi kalau udah ibu gabungin titik-titik ini nih. Nah, dia makanya yang titik tengah doang, yang nggak pakai koma-koma deh ibaratnya, karena kan kebetulan hasil titik tengahnya nggak pakai koma-koma kan. Nah, bukan berarti titik tengah itu yang nggak pakai koma-koma, tergantung dari contoh soal. Pokoknya kalau dapat hasilnya titik tengah itu berapa, ini dimasukin. Ini kan kebetulan enak nggak koma-koma. Ada juga nanti hasilnya yang koma-koma titik tengahnya, tergantung angka lah pokoknya ya hasilnya. Nih 63 frekuensinya berapa dia coba, kan nggak ada ya, berarti 0 di sini pas kan. Nah, tarik garis sini 0. Nah, dari sini mulainya lanjut ke titik tengah yang 66 punya siapa? Si kelas 1 kan. Berapa frekuensinya? 3, berarti dia langsung ke 3 nih.
sini. Nih, ini masing-masing kalian tulisin ya, digarisin tengahnya, garis bayang-bayang juga boleh deh, biar nanti pas. Sini tengah, setengah, dibuletin aja ya. Nah, habis itu kita sambungin dari sini 0 ke 3. Oh iya, sambunginnya pakai penggaris deh, lupa ibu ada penggaris, biar nggak meletot bahasa apa tuh, meletot. Nah, biar lurus. Nah, dari 3 kan sambungin lagi ke yang kelas kedua kan frekuensinya 6. Nah, gini. Pokoknya kalau histogramnya udah benar pasti poligon bener ya, karena kan ngikutin, cuma tinggal garis-garis doang. Tapi kalau gambar histogramnya salah ya otomatis salah poligonnya. Nah, udah tinggal gabungin doang ini tuh. Lebih bagus lagi kalau nanti garisnya warnanya nggak hitam semua, jadi kan nanti misalnya di warna-warnain yang pakai histogram warna merah misalnya, terus poligon garis-garis warna biru, kan cantik ya kelihatannya. Nah, udah garis-garis kita tulis biar kamu nggak bingung ya, poligon. Jadi intinya poligon itu yang garis-garis gini aja, dari angka 0 seterusnya, kelas 1, kelas kedua, kelas ketiga, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Oh iya, lupa di sini, masa ngambang ya, nggak ada garisnya, kita sambungin, kasihan. Jadi biar balance lah. Nah, kan enak kelihatannya kan, ini nyambung. Nah, ini fungsinya kenapa ibu harus kalian nyuruh sesudahnya sama sebelumnya dicari, biar nanti nggak ngambang. Nih titiknya masuk ke dalam garis tuh ya kan, jadi nggak gantung tuh. Bagus kan hasilnya. Nah, jadi kalian bisa bedain kan yang mana itu histogram, yang mana poligon. Kalau histogram itu yang kotak-kotaknya yang diarsir nih, kotak-kotaknya, atau nama lainnya diagram batangnya ya kan, yang kotak-kotak diwarni sama ini. Nah, kalau poligon itu yang menghubungkan titik satu ke titik yang lain, yang garisnya doang nih tuh, menghubungkan titik 0 sampai yang kelas pertama, kelas kedua, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, yang garis-garisnya. Atau lebih simpelnya, histogram itu yang bentuk kotak atau diagram batangnya. Kalau poligon itu yang garis-garis itu ya. Ini bahasa ibu aja biar kalian paham, semoga paham ya. Nanti nggak paham juga lagi, aduh. Nah, selesai histogram dan poligon. Sama ya, sama kayak di buku. Terus setelah kita paham histogram dan poligon, ini kita udah paham ya. Nah, semoga paham. Lanjut kita materi tentang menggambar ogif. Nah, ogif ini ibu nggak gabungin ke sini ya, karena nggak muat, nanti juga kalian pusing kalau digabungin semuanya. Jadi ibu gambar lagi ya grafiknya ya. Nah, yang dibutuhkan apa aja? Nah, yang tadi ibu bilang, ogif yang dibutuhkan yaitu frekuensi kumulatif sama kurang dari sama yang lebih dari. Nah, untuk ogif kan tadi ibu bilang ada 2 ya, positif sama negatif. Jadi nanti kita gambarnya bentuknya satu grafik aja, biar ketahuan apa bedanya yang positif sama apa yang bedanya negatif. Oke? Yuk kita bahas bareng-bareng, semangat. Lanjut. Ogif seperti biasa kita gambaran dari sini dulu, yang bikin garis ke atas sama yang mendatar ya.
sekalian ibu gambar semuanya, garisin dulu. Kalau udah digarisin kan enak, tinggal ditulis-tulis gitu angkanya ya. Oke, nah give yang garis ke atas ini kita isi sama kayak tadi ya, frekuensinya. Frekuensinya, cuma dia frekuensinya bukan pakai yang frekuensi yang ini yang biasa, kita pakainya frekuensi yang kumulatif. Yang ini kurang dari sama yang lebih dari ya. Oke, berarti nanti ini lebih besar nih angkanya nih, kan kalau yang tadi kan paling besar 13 ya. Kalau sekarang paling besar berarti total yang paling besar 40 kan, 40 kan. Oke, berarti 40 di sini ya. 40 berapa lagi sih yang kita butuhkan, sesuaikan aja dari sini ya yang kita butuhkan berapa aja. 40 udah tadi ya, 40 38, biar nggak pusing sini deh bagi 2 dulu, bagi 2 ini biar 20 ya. Itu nih 0 40 21 ya, ada ya 21 udah. Terus 38 udah, sama 34. Nah ini ibu nggak, jaraknya nggak sama ya, ini 40 segini, 38 segini, 34 segini. Ini cuma contoh aja ya, nanti kalian biar bagus di jarak-jarak ini yang sama pakai penggaris. 21 20 udah, 34 udah ya. Terus 9 ini kan 10 di sini, berarti 9 di sini ya. 9 sama 3 di sini deh, di sini 3. Ini udah. Nah sesuaikannya jangan cuma yang frekuensi kumulatif kurang dari aja, yang lebih dari juga ya, kan soalnya nanti mau ibu gabung give yang positif sama yang negatif dua-duanya. Nah sesuaikan juga. 40 udah ada kan. Nah 37 belum ada, aku gambar di sini 37 tuh kan, muat 37. 31 berarti di bawahnya 31. 19 di sini 19. Terus 6 berarti di bawah ya, 6. Terus 2 di bawah ya. Nah gini ya, ini gue contoh aja, kalau nggak bagus maaf ya. Nah udah selesai yang frekuensi, ini tulis frekuensi. Nah kalau udah, lanjut yang garis bawahnya. Nah, yang mendatar sama kayak tadi, ini yang diameternya. Nah kalau yang tadi tentang histogram poligon kan kita pakainya komplit tuh ya, tuh ada titik tengah, ada yang tepi kelas bawahnya, semuanya kan ya. Nah kalau give malah lebih simple, jadi yang kita gunakan di bawah ini nggak usah yang komplit itu, langsung aja dari diameternya kita lihat nih. Diameternya dari yang angka sini aja nih, ini batas bawah 65 di sini. Kita jarakin yang agak luas di sini ya, 65, terus langsung ke sini aja, yang paling ujung kiri-kiri aja yang kita gunakan. Nah ini nggak usah, ini terlalu kiri, maksud 65, terus 68, terus 71 kan nih, terus 74, terus 77,
terus 80, terus nah ini kan udah 80 nih, 80 terus tambahin yang 82. Kenapa sih Bu kok ditambahin? Ingat, masih inget nggak nih yang cara mencari frekuensi kumulatif? Kurang dari, bacanya 3 ini frekuensi kurang dari berapa? Kurang dari 68 kan, 3. Nah berarti di atasnya yang kemarin masih ingat nggak? Di atasnya yang 3 berarti kurang dari 65. Nah makanya Ibu pakai ini 65. Nanti kita tulis bayang-bayang, 65 kurang dari 65 0. Nah 65. Nah sama ini kok pakai 82 Bu? Nah berarti ini kan 40 ya, 40 ini kurang dari berapa ini? Bukan kurang dari 80 ya kan? 80 mah ini kurang dari 80, 38. 40 ini maksudnya kurang dari 82. Sini 82 kan? Nah kurang dari 82. Paham nggak nih? Kalau nggak paham Ibu tulis lagi deh. Di sini 0 berarti kan sama aja kurang dari 65. Ini kurang dari 67. Ini kurang dari, salah lagi kan nulis 68 maksudnya ya. Ini kurang dari 71. Ini kurang dari 74. Ini kurang dari 77. Ini kurang dari 80. Nah ini kurang dari 82. Nah gini harusnya ya. Udah biar nggak pusing, lihat yang ini aja dah ya. Nah ayo kita masukin 65 kurang dari 65 berapa frekuensinya? 0 kan, di sini 0. Nah OGIF ini sama kayak poligon ya. Poligon tadi Ibu bilang apa? Yang cuma di garis-garis kan. Nah sama, OGIF itu garis-garis doang, nggak usah pakai gambar-gambar kayak kotak-kotak, nggak usah. Nah ayo ulang ya. Ini kan 65 nih, 65 tadi 0 kan. Nah habis itu 68, ini 68 kurang dari 68 berapa? 3 kan. Nah hubungkan 3. Kalau sudah dihubungkan 3 nih, tarik garis 3. Habis itu berapa lagi? Kurang dari 71. Nah 71 berapa? 9 frekuensinya. Garisin sini 71, sini ya 9. Nah di titik-titikin dulu aja ya, nanti gampang tinggal disambung kalau dititik-titikin. Oke, habis kurang dari 71, sekarang kurang dari 74 ya. 74 berapa? 21. Nah ini 74, 21. Nah udah Ibu garisin ya, 21 garis dapet tuh ya 74. Garis harus pas nih. Nah kalau udah selesai, kurang dari 77. 77 berapa? 34 kan. Nah garisin 77 34. Ini sampai sini ya patokannya 77. Nah dapat 4 ya. Ini Ibu garisnya putus-putus cuma buat bantu aja, malah lebih bagus nggak usah pakai garis, kelihatan OGIF-nya bagus deh ntar deh. 77 udah, ini udah, ini udah. Sekarang yang 80 kurang dari 80, 38 ya. Tarik garis. Yang 80-nya tarik garis. Nah, ketemu di sini 80. Nah, habis itu 80 udah terakhir. Nah ini tadi nih kurang 82, kurang 82 berarti 40. Nah yang paling atas deh, tarik paling atas. Nah kalau sudah ada titik-titiknya semua nih, kita hitung ada berapa tadi kelasnya? 6 kan.
hitung titiknya bener 6 nggak? 1 2 3 4 5 6 7. Kenapa 7? Karena kan tambahan 0 tadi kan, nih 0, jadi 1 2 3 4 5 6 7, pas ya 7 ya. Nah kalau udah dibulutin tebal-tebal, kita sambungin deh. Nah sambunginnya jangan digaris, kalau ogif itu lebih bagus dia kayak dilukis gitu loh. Nih, sama dilukis. Nah lukis halus. Terbentuknya jadi kayak melingkar-melingkar gitu loh. Ya kan? Kayak ular ya. Nah dapat deh. Ini namanya ogif positif ya. Ogif positif. Nah, dapat kayak gini ngelingkar-lingkarnya ya. Tuh, jadi kayak ular. Sampai sini selesai. Dari yang paling kecil 0 sampai 40 namanya ogif positif ya. Frekuensi kumulatif kurang dari. Nah sekarang gimana kalau yang ogif negatif? Sama aja sambungnya. Nah dari sini lihat, frekuensi kumulatif kurang dari tadi yang ogif positif ogif positif ya. Sekarang frekuensi kumulatif kurang dari yang ogif negatif ini nih, 40. Nah sama nih kan, kalau tadi ada nolnya yang di atas. Nah kalau yang lebih dari nolnya di bawah ya, kita tambah 0 di sini, tambah 0 di bawah sini. Nah tambah 0 di bawah, berarti ini yang tulis, berarti ini yang kurang dari 65, kurang dari 68, kurang dari 71, biar nggak pusing ya kalian tulis. 74, ini kurang dari 77, ini kurang dari 80. Nah ini kurang dari 82. Nah kalau udah, ayo kita masukin ke grafiknya. 65 40 ya. Ini yang 65, berarti dia entar paling atas 40, berarti di sini ya 40. Nah kira-kira aja udah ada garisnya kan. Terus yang 68, kurang dari 68 berapa? 37, tadi 37. Ini di sini. Nah ini kedua. Terus kurang dari 71, 31 ini ya. Sini. Nah terus kurang dari 74, berapa tadi kalau 74? 19. Ini 19, garis sini. Terus kurang dari 77, 6 ya. Nah di sini. Terus kurang dari 80 berapa? 2. Tarik garis sini. Terakhir kurang dari 82, 0 pastinya ya kan, terakhir. Jadi balance kan, 0 sama kayak tadi balance. Nah sekarang kita gabungin titik tadi. Ingat titiknya ada berapa? 7 kan, 1 2 3 4 5 6 7, bener nggak 7? 1 2 3 4 5 6 7. Oke sekarang kita lukis biar cantik ya. Lukis salah, bukan kesini ya, kesini tadi. Kenapa tadi ibu bisa salah? Karena warnanya sama nih ya, hitam. Nanti kalian biar bisa bedain nggak salah, warnanya dibedain. Yang ogif plus misalnya warna merah, terus ogif yang min warna biru gitu ya. Jadi nyambunginnya nggak salah. Kalau gabung gini kan ogifnya jadi bingung kalau sama warnanya.
Selesai sampai sini. Bagus kan kelihatannya? Ini ogive, ini negatif, ini ogive positif. Nah gitu kelihatannya ya. Jadi kalau yang negatif paling besar dulu kan, frekuensi kumulatif lebih dari angka 40 frekuensinya, terus turun sampai ke 0. Nah 0. Kebalikannya kalau ogive positif, dari 0 dulu naik sampai angka 40 frekuensi yang paling besar. Gitu, selesai deh. Sampai sini ngerti nggak? Semoga ngerti ya, semoga paham. Kalau bingung nanti tanya-tanya aja lagi ya sama ibu tunggu. Yang penting biar kalian paham. Nah sudah selesai, lanjut kita ke pembahasan terakhir, yaitu cara menggambar diagram lingkaran. Oke, untuk diagram lingkaran kita gunakan tabel yang terakhir ya. Ingat yang tadi ibu bilang, frekuensi relatif yang persen saja biar gampang. Nah sekarang kita gambar ya diagram lingkarannya. Kalau diagram lingkaran berarti maksudnya gambarnya seperti lingkaran kan? Kan lingkaran, kok lingkan sih, salah, lingkaran. Nah kalian bisa ngelukis lingkarannya pakai apa aja ya. Kalau ibu adanya pakai ini, kaset DVD buat bulatannya. Tadinya ibu mau pakai koin logaman itu loh, yang uang, tapi kekecilan. Jadi yang inilah sedang ya. Nah sudah. Diagram lingkaran ini, satu lingkaran berapa persen? 100% kan. Nah kita sesuaikan dari data yang sudah ada. Data sini ada 6 kelas, masing-masing 7,5, 15, 30, 32,5, 10 sama 5. Nah biar kalian gak pusing, tadi kan satu lingkaran 100%, berarti kalau setengahnya berapa? 100 bagi 2, 50% kan. Nah ini kasih bayang-bayang dulu 50%. Titik pusat ya, berarti ini 50%. Nah 50% kan ini. Berhubung ibu nggak ada pensilnya, jadi ibu tulis di pinggiran aja biar nanti nggak ada tulisannya di sini. Kalau kalian bisa pakai pensil aja ya, nanti kan tinggal dihapus, enak jadinya, bagus kelihatan di sini nggak kotor. Oke, udah 50%. Kita lihat yang dari angka yang paling besar dulu aja. Angka paling besar yaitu 32,5% ya. Dia di kelas keempat, 32,5%. Kita gambar, kita kira-kira aja ya. Ini kan setengah lingkaran 50%. Berarti kalau setengahnya lagi, ini kan 25% ya. 25% karena 32 ada di sinilah ya. Nah, ini 32,5%. Nah, ini yang kelas keempat ya. Kelas keempat. Nah, ini udah ya kelas yang keempat. Ini udah kelas keempat. Habis itu turun sedikit 30%. 30%. Dari sini aja patokannya lagi. Setengahnya 50, seperempatnya 25, berarti geser sedikit. Nah, 30%. Lebih besaran yang 32,5 ya daripada 30. Nah ini yang kelas keberapa tadi yang 30%? Ini dia kelas ketiga ya, ditandain dulu kelas ketiga, nanti gampang tinggal ditulis berapa kelas-kelasnya.
Udah 3, 4 udah, lanjut habis 30 berapa lagi? 15 ya. Tadi kan sini 50, ini 30, berarti ini sisanya kan 20 ya. Ini 20 nih segini nih. Nah, yang dibutuhkan 15, berarti kurangin 5 berarti segini ya. Dikitin. Ini apa? 15 ya. 15%. 15%. 15% udah. Ini kelas ke berapa? 15%. Kelas kedua ya. 15%. Kelas kedua. Tinggal kelas ke-1 sama kelas ke-5, 6 ya. Nah, 10%. Tadi di sini tambah berapa nih sisanya udah? 30 tambah 15 45. Berarti ini sisanya kan 5 ya. Ini 5 tambahin di sini 5. Samain. Nah, berarti ini 10% ya. Nah, 10% itu punya siapa? Punya si kelas 5 ya. Berarti kelas 5 10%. Di situ lanjut kita ke kelas 7,5 ya. Kelas yang pertama. Kelas yang pertama ya 7,5. 10. Sisanya tadi 7,5 sama 5% ya. Ini yang belum ya. Nah, kita bagi dua aja, yang satu 7,5, satu 5. 7,5 berarti lebih besar. Kira-kira aja. Nah, ini 7,5%. Nah, ini 5%. 5% kelas ke 6 ya. 7,5 kelas pertama. Nah, ini lupa ibu garisin biar nggak ketukar. Nah, selesai deh, kayak gini aja. Kita tulisin angkanya, batas-batasannya. Tadi yang kelas pertama batasannya mana nih? 65 sampai 67, tulis di sini. 65 sampai 67 kelasnya. Terus yang kelas kedua berarti 68 sampai 70. Terus kelas ketiga 71 sampai 73. Kelas keempat 74 sampai 76. Kelas kelima dari 77 sampai 79. Terakhir kelas ke-6 ini yang paling kecil 80 sampai 81. Nah, kalau sudah kalian digaris-garisin ya. Nanti diwarna-warnain juga boleh. Ini misalnya ini warna ini 32,% atau ini warna ini. Simbolnya beda-beda boleh. Ini dah gitu ya, gampang kan? Yang penting untuk diagram lingkaran sudah ketemu persenannya aja sudah bisa. Nah kan kalau persen kan ibu ngira-ngira tadi kan, mau lebih detail lagi jangan pakai persen tapi pakai sudut ya. Tapi nggak usah, ini aja lebih gampang ya, nanti kalian pusing hitung sudutnya dulu, ngukur dulu sudutnya ribet. Sudah sampai di sini diagram lingkaran. Alhamdulillah ya, sudah semua kita pelajari dari histogram, poligon. Yang tadi ini histogram yang bentuk kotak diagram batang. Kalau poligon yang garisnya, ini garis-garisnya. Terus ogive, ada yang positif, ada yang negatif. Positif dari 0 ke frekuensi terbesar 40,
Kalau negatif, ogive-nya dari frekuensi terbesar 40 sampai turun ke paling bawah 0. Terakhir, diagram lingkaran. Nah, ini aja bikin diagram lingkaran dalam bentuk persen ya Ibu, dari frekuensi relatif. Oke, sudah selesai. Ibu harap dengan video ini kalian bisa paham ya bagaimana cara menggambar diagram, cara menggambar grafik. Oke, sampai di sini video kali ini. Nanti kita akan bahas video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.